di dalam ibadah apapun itu bentuknya, hendaknya kita melakukannya kalau bahasa almarhum yaitu dengan 3 I: ilmu, iman, ikhlas. Ilmu, iman, ikhlas. Karena dengan ibadah tersebutlah akan dengan ibadah yang dibarengi dengan ilmu, iman, dan ikhlas tersebutlah kita akan mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa. Contoh terkecil kita awali daripada pembacaan syahadat. Maka kata Rasul, orang yang sudah baca syahadat ini baru nggak tahu dengar, nggak tahu belumnya, baru ngucapin kalimat syahadat aja udah jangan dibunuh. Harama maka jadi haram, damuhu irduhu wa maluhu, haram darahnya, kemuliaannya, begitupun hartanya dengan membaca syahadat. Tapi jika diucapkannya dengan hati, ini bukan haram darahnya dan lain-lainnya, tapi haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbi dakhala jannah, atau haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya masuk neraka dan Allah pastikan seseorang tersebut masuk surga. Sampai ada cerita kan, orang yang terakhir masuk surga itu siapa? Ternyata orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang di alam dunianya tidak pernah mempunyai pekerjaan amal baik apapun. Hanya saja dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia di neraka ribuan tahun, diambil ibarat biji sawi yang hitam namun masih memiliki cahaya. Ternyata cahaya itu daripada cahaya la ilaha illallah. Ini kalau sudah dengan ikhlas dan mengetahui dari segala konsekuensi. Kemudian sholat, kembali wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ketika berbicara tentang sholat, seseorang melaksanakan sholat dengan 3 I: ilmu, iman, ikhlas. 1, ilmu dengan ilmunya. Makanya alhamdulillah, berapa ilmu sholat, ilmu sedang sholat, ilmu sebelum sholat, ilmu sesudah sholat yang diajarkan oleh guru kita. Dengan yang beliau kemukakan adalah kitab Fathul Mu'in. Kenapa? Perlu ilmu. Yang kedua, keimanan. Karena mohon maaf, kalau tanpa keimanan sholat satu seperti sholatnya orang munafik. Yang ketiga, keikhlasan. Maka jikalau sholat sudah dilaksanakan dengan ilmu, iman, dan ikhlas, maka dari sholat itulah akan terlahir. Sekarang kan lagi rame tuh, ada yang ngomong sholat tapi kok masih korupsi. Bisa jadi sholatnya mah benar, sholatnya mah kelihatan, tapi wudunya nggak tahu, tata caranya nggak benar, ibadahnya apa, acak-acakan. Pakuluman biwairi ilmin yakmalu amaluhu mardudatun latukban. Atau sholatnya punya tujuan lain, sholatnya tanpa keimanan, sengaja sholat juga biar disangka orang baik, padahal niatnya mau korupsi. Banyak ya, seperti
orang-orang munafik. Oh, sholatnya justru diperbaiki, diperbagusi. Sehingga ada di hadisnya, siapa orang yang memperbaiki sholat ketika di halayak ramai, kemudian dia justru menjelekkan sholat ketika sedang sendiri, hai suyahu, maka orang yang seperti itu muhiqa wajhuhu, wajahnya akan diberangus, muhiqa dzikruhu wa usbita ismuhu ala babinnar, dan namanya sudah ditetapkan di pintu neraka. Sholat nama dan fawailul lil musallin. Maka orang yang sholatnya dengan 3 ilmu, iman, dan ikhlas, minimal 3 aja hasilnya. 1, dengan sholat tersebut benar-benar jadi tempat permintaan tolong kepada Allah dari segala hal, keadaan apapun. Apapun yang mencekam, sholat solusinya. Terlahir apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Contoh, kita kalau udah benar-benar ngejadiin orang itu sebagai tempat minta tolong, dan orang itu selalu punya solusi, kita pasti tuh lari itu ke orang tersebut terus. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong, ibu engkaulah segalanya. Siapa segalanya teh ku emak, dahar ku emak, luapan ku emak, geus kolot minjem duit ka emak kedewan. Kenapa? Karena mungkin emak sudah sering dijadikan tempat. Atau kita punya kegundahan, kesusahan hati, kerepotan, pertanyaan, kita bertanya sama guru kita. Nah, kalau sudah dijadikan orang tersebut sebagai permintaan tolong kita, selesai. Maka sejatinya Allah siapkan apa? Wasta'inu bisobri wassalah, dengan sabar dan dengan sholat, atau dengan puasa dan dengan sholat. Makanya almarhum sering mengatakan bahwasanya apa yang kau butuhkan bisa terselesaikan oleh sholatmu. Ingin hidup mulia, Allah siapkan tahajud. Babari milik rezeki, Allah siapkan duha. Punya kebutuhan, Allah siapkan sholat hajat. Bingung dalam pilihan, Allah siapkan sholat istikharah. Banyak dosa, Allah siapkan sholat tobat. Ngerasa sholat kurang khusyuk, qobliyah dan ba'diyah. Itu yang kedua. Sholat itu kalau sudah ikhlas, maka akan menghasilkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagi diri kita yang masih sulit meninggalkan dosa, bagi diri kita yang masih susah untuk meninggalkan dosa, kuncinya gampang. Sholatnya rapihin, sholatnya benerin, sholatnya lurusin, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Repot kadang-kadang. Kenapa? Waqul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Lantas yang ketiga, sosok manusia tidak mungkin tidak menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga yang kita pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Walaupun dia punya bini 2, yang pertama hasanah, yang kedua Khadijah, tetap doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kagak mungkin diganti fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Kenapa? Ingin di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, maka baik dunia dan akhirat pun bisa diraih dengan sholat. Mana? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena makna aflah tersebut, faza bisa'adatid darain, bahagia, beruntung, sukses dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini sholat. Bagaimana? Ikhlas, benar, ilmu, iman, ikhlas. 3, zakat atau sodako. Wah, ini banyak lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sedikitnya jikalau seseorang melaksanakan zakat dan sedekah ini akan kepada satu tathir. Karena Rasul ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambil dari mereka, bahkan kalau bisa mengambil. Karena orang yang kagak bisa cebok, seenggaknya harus kita cebokin. Kalau istilah kata ada orang pelit, kalau bisa mengambil. Dengan mulai ayah baheula cenah cerita, pami kalau nggak salah dari Abah Badru apa saya dapat cerita itu. 7 lemah pelit teh cenah geus. Tara daek mere awi cenah ka pasantren. Sampai-sampai dijual pun nggak mau. Bang beli ya buat pesantren, enggak. Kata guru kita, cokot we ge hatur nuhun ieu di akhirat. Khud bin amwal. Kotak-kotak. Pelit kudu dikitu. Tipu we material lamun bisa. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini akan menjadikan seseorang yang bersedekahnya itu sampai patokan jadi orang yang mendapatkan pangkat abrar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gampang caranya, intakan yang kau sukai. Makanya Mang Cece ngomong tuh ke Teh Zakia, kau cinta kepadaku? Oh sangat cinta sekali ayah. Ya sudah, infakkan diriku kepada yang lain. Maka kalau sudah tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ini sampai mendapatkan predikat bir, maka masuk ke dalam orang-orang abrar. Innal abrara lafi na'im alal araiki ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Mangkana jelema nu resep sedekah bisa nempok ka jelema nu lain anu resep sedekah. Orang yang pelit itu wajahnya langsung kelihatan sama orang yang resep sedekah. Bahkan almarhum almarhumah apa pernah ngomong seperti ini, aing mah lamun nempok jelema anu pelit we geus langsung ngobrol lagi geus cocok cuy. Mun geus jeung jelema, kalau sudah sama jelema pelit, ngobrolnya aja udah kagak cocok. Jangankan jadi temen bareng, sahabat kan, ngobrolnya geus cocok. Karena kurang ngebahas resep sedekah cenah, mending ngebahas pelit. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu ahlada. Ai urang mah nyangkana ieu sedekah teh bisa nulungan ke di akhirat, bisa memberikan pertolongan di akhirat. Dia masih menyangka dunia ini adalah duit ini adalah segala-galanya. Padahal mah contohnya nggak usah repot-repot. Ketika orang berada di padang pasir, ada air dan ada emas. Mohon maaf, emas tidak berarti, yang berarti itu air. Kamu menepikeun ke akhirat, maka pantas di akhirat Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala illa man atallaha biqalbin salim. Di dunia di urang di padang pasir harta mah geus teu manfaat. Ya di padang pasir sorangan tuh warung gitu. Lain padang pasir aya warung mah. Indomaret gitu. Nah itu apa? Itu sedekah. Dan dengan sedekah para jamaah yang maka pantas orang yang resep sedekah mudah, masuk surganya itu mudah. Wafatnya pun nggak berat-berat banget. Karena apa? Tiap hari dia sering berpisah dengan dunianya. Dengan dunianya anu bangsa 1000, anu bangsa 10.000, yang bangsa 30.000, yang 50.000. Itu kan dunianya sudah berlatih dia berpisah. Ketika nanti malaikat mengatakan kau siap berpisah dengan duniamu, oh sungguh siap, tiap hari aku berlatih berpisah dengan duniaku. Maka pantas Pak Amman
a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bener-bener asup ka surga lagi Bapak. Coba nu pelit, orang rek maot tadi hesek. Kata malaikat, siap berpisah dengan berat amat. Berat banget. Ya Pak, itu mobil nanti gimana ya Allah? Itu anu gimana? Itu ini gimana? Itu berat. Hesek payah nanti. Beri diledek di prank itu malaikat saya siapa? Asbi deui lah. Karena kan malaikat itu wan-nasihati gharqa wan-nasihati nashta. Ada yanzi'u al-wahal kafirina bisyiddah, nyabut nyawa orang-orang kafir dengan banget gitu, melotot-melotot gitu. Ada yang nyabutnya pelan-pelan. Sabar ya. Subhanallah. Itu saudara. Puasa, oh masya Allah tabarakallah. Makanya Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi caranya imanan wa ihtisaban. Agak bingung sedikit lah, kenapa sih dosa yang telah lalu oke diampuni, ini dosa yang akan datang kok bisa diampuni? Satu jawabannya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah sering puasa, kan kata Allah as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan beri langsung pahalanya secara langsung aku. Berikutnya, Rasul mengatakan lisoim farhatan, bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Allah masih merahasiakan di sini. Apa? Farhatun indal iftar, satu bahagia ketika berbuka puasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang pura-pura puasa. Wah, puasa apa? Oh, puasa dong. Puasa dong. Ikut buka, ikut makan, tapi tidak ikut dalam kebahagiaan. Subhanallah. Farhatun indal iftar, wa farhatun indal liqa'i rabbih, bahagia ketika bertemu dengan Allah. Tidak ada satu kebahagiaan pertemuan kecuali pertemuan antara kekasih dengan kekasih. Kenapa sih senang bertemu? Jawabannya Babari, karena resep. Berarti apa para jamaah? Dengan berpuasa seseorang tersebut menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakan doa, Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan kami kesalahan orang yang kau cintai. Kenapa? Kata Mang Cece urusan adung keripik ahai pulang bawang, lamun bibir kagihel sakit bukan kepala, keur ngadahar jengkol jeung sepi. Yu bibir kagihel aku sorang. Sakit. Tapi mohon maaf bapak-bapak yang bibirnya digigit sama bininya kagak pernah ngomong sama sekali, bahkan minta diulang. Makalah Arab mengatakan durbul habib zabib, pukulan seorang kekasih bagaikan usus. Subhan. Bahasa lebay teh mengenai cocok dengan budak kuala. Tidak mungkin aku membenci duri yang ada di tangkai mawar. Kira-kira gitu ya. Karena duri itu sebagian dari mawar tersebut. Nah, kalau misalkan mohon maaf sudah menjadi kekasih Allah, ya sudah, kesalahannya Allah ampuni, kesalahannya Allah maafkan. Bukankah ada juga tuh orang-orang yang alim sampai kata Allah, ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Hei, kalau kalian para kiai, para ulama yang bukan mungkin karena lagi urang gitu loh, pakai dosa gitu, yang kalian masih melaksanakan dosa di dunia, kata Allah, kemari, ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya Allah, tapi dosaku banyak. Ya Allah, tapi dosaku begini. Ya Allah, tapi malah balik, cik Allah teu paduli kan. Mun aing geus hayang kumaha sih. Subhanallah. Yang mana ya?
Yang berikutnya, dengan berpuasa menjadilah muttaqin. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terhasillah dari la'allakum tattaqun tersebut ciri khas orang muttaqin. Mana ciri khas orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Beres kurang puasa, ciri kurang diterima puasa, periksa. Setelah itu, sama sedekah makin hobi apa tidak? Wal kadhiminal ghaidha, bagaimana kita bisa menahan amarah kita? Wal 'afina 'anil nas, manusia punya kesalahan, bisakah kita memberikan maaf pada mereka? Baru yang terakhir, baru yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dengan dia berpuasa imanan wa ihtisaban, terbangunlah karakter muttaqin. Terbangunlah karakter muttaqin. Setelah terbangun karakter muttaqin, baru di mana buat dosa buru-buru minta hampura, ingat ke Allah minta hampura. Buat dosa ingat Allah minta hampura. Buat dosa ingat sama Allah minta hampura. Ya, walaupun di kitab cerita mungkin Israiliyat, tapi patutlah buat orang-orang yang banyak dosa seperti kita untuk bisa begitu. Ada satu jenazah dibuang begitu saja. Karena apa? Karena dia sama dosa itu udah member. Ya malaikat, saya tak kaluan iman, enggak langsung. Malaikat adit siap dah. Sampai malaikat rokib namanya tak nganggur, gaji buta. Wah, Masya Allah. Tapi ternyata para jamaah, ini masyarakat membenci, dibuang begitu saja ketika wafat jenazahnya. Apa yang terjadi? Nabi Musa diilhami, kata Allah, tolong urus jenazahnya, makamkan dia di tempat yang bagus, yang istimewa. Dibawa itu jenazah tersebut, dikubur oleh Nabi Musa. Barulah memberikan wahyu. Apa kata Allah? Itu justru orang yang memang nafsunya besar, keinginan maksiatnya besar, tapi setiap malam dia selalu menangis ingin berhenti dari maksiatnya, namun dia tidak bisa. Ini sekali dihampura ku aing dosa. Sampai kayak gitu, tapi ulah dipakai dalil kurang kiwaya aja. Baru yang keempat, yang berikan kalimat, ketika kita melaksanakan imanan wahtisaban di dalam amal ibadah kita seperti layaknya haji, maka menghasilkanlah al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ilmu iman ikhlas, maka di pengajian yang dibangun bukan hanya ilmu, tapi bagaimana cara menguatkan iman. Di pengajian bukan hanya ilmu yang dibangun, tapi bagaimana kita semua bisa ikhlas dalam beramal. Maka pantas Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah beda orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang berusaha tahu dan dengan orang yang berusaha tidak berusaha tahu? Maka jawabannya beda. Bedanya dari apa? Ibadah tersebut begitu banyak jaminannya, kebahagiaan dunia akhirat, penjagaan diri dan lain-lainnya ketika dilaksanakan dengan ilmu, iman dan ikhlas. Hilang tiga tersebut, silahkan kau beribadah, tapi malakum min nasib, kalian tidak akan dapat bagian apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang mengkaji ilmu di Majelis Ta'lim Al-Khidmat bisa bertambah ilmunya dan bertambah pula hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bertambah ilmu tapi kita bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.